Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Ista Hikmah. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat keuangannya. Amin. Nah, pada video kali ini aku mau berbagi tentang video budgeting ya teman-teman. Ini itu video pertama aku yang mengenai budgeting. Sebenarnya aku ngelakuin budgeting itu udah dari awal tahun ya, cuman aku baru bikin videonya sekarang karena waktu awal-awal aku bikin budgeting itu aku masih berusaha buat konsisten gitu. Nah aku bikin video budgeting ini bukan karena aku mau pamer ataupun ria ya teman-teman, tapi aku hanya ingin berbagi supaya kalian tahu cara aku mengatur keuangan di keluarga aku. Nah, ini di halaman pertama itu aku isi tentang harapan aku di tahun 2022. Misalkan nanti ada harapan yang udah tercapai, nanti bakalan aku checklist. Nah, kalau untuk yang halaman kedua tadi aku isi tabel challenge 100 amplop ya teman-teman. Nah, alhamdulillah semenjak melakukan budgeting ini keuangan keluarga menjadi lebih terkendali ya teman-teman. Jadi enggak boros gitu. Nah, di sini aku mau budgeting buat bulan Agustus ya teman-teman. Ini anggaran yang aku anggarkan itu 4.700.000. Nah, untuk budgeting kali ini aku bagi beberapa kategori ya teman-teman. Ada saving dan living. Kalau untuk living ini aku masih bagi dua kategori, fixed expense sama variable expense. Nah, untuk saving ini aku juga kategorikan ya teman-teman, ada dana darurat, lebaran, kurban, dana pendidikan anak, hari tua, dan challenge 100 amplop. Nah, kalau untuk living ini untuk kategori yang fixed expense atau pengeluaran tetap itu masih aku kategorikan lagi ya. Ada kontrakan, listrik, PDAM, iuran sampah, jimpitan, dan infak. Nah, kalau untuk yang variable expense atau pengeluaran tidak tetap, ini kategorinya lumayan banyak ya teman-teman. Untuk pengeluaran tidak tetapnya di sini ada belanja bulanan, belanja mingguan, beras, gas, air, skincare, pulsa, urut, konten, jajan, jamu, buah, home decor, hiburan, dan gift. Maaf ya teman-teman kalau tulisannya kurang jelas atau tidak terbaca, tapi ini aku sambil jelasin ya. Nah, untuk anggaran di sini aku sudah sebutkan tadi ya, aku anggarkan 4.700.000 rupiah. Di sini untuk saving yang kategori dana darurat aku budgetkan 100.000 ya teman-teman. Terus untuk lebaran aku budgetkan 200.000. Untuk kurban aku budgetkan 100.000. Untuk dana pendidikan anak aku budgetkan 100.000. Untuk hari tua aku budgetkan 50.000, dan untuk challenge 100 amplop aku budgetkan 140.000. Nah, untuk challenge 100 amplop itu bisa bertambah juga ya teman-teman, tergantung sisa anggaran bulanan semuanya tadi. Aku masukinnya ke challenge 100 amplop. Nah, untuk yang kategori living ini ada fixed expense, pengeluaran tetap. Nah, di pengeluaran tetap ini aku masih kategorikan lagi ya teman-teman. Untuk kontrakan aku budgetkan 700.000. Untuk listrik dan PAM aku budgetkan 300.000. Untuk iuran sampah aku budgetkan 35.000 rupiah. Untuk jimpitan 25.000, dan untuk infak 50.000 rupiah. Kalau yang untuk variable expense atau pengeluaran tidak tetap, untuk belanja bulanan di sini aku budgetkan 600.000. Belanja mingguan 750.000.
beras, gas, dan air 200.000, untuk skincare 200.000, pulsa 100.000, urut 30.000 rupiah, konten 50.000 rupiah, untuk jajan 200.000, terus untuk jamu 120.000, untuk buah 150.000, untuk home decor 100.000, untuk hiburan 300.000, dan untuk gift 100.000. Oh iya, kalau untuk pengeluaran tidak tetap ini jumlahnya nggak mesti sama tiap bulannya ya teman-teman. Ini bisa naik ataupun turun. Contohnya kayak skincare yang biasanya aku budgetkan 100.000, ini aku budgetkan 200.000 karena kebetulan banyak yang mau dibeli. Terus juga untuk yang jajan anak nih, yang biasanya jajan pokoknya yang biasanya aku budgetkan 100.000, di sini aku budgetkan jadi 200.000. Pokoknya kayak setiap pengeluaran yang tidak tetap itu jumlahnya berbeda-beda setiap bulannya ya teman-teman, tergantung kondisi. Maaf ya kalau di sini aku suaranya masih rada kagok karena kebetulan ini kan aku baru pertama kali bikin video budgeting, jadi masih belajar cara penyampaiannya ya teman-teman, harap dimaklumin. Alhamdulillah juga nih teman-teman, semenjak ngelakuin budgeting kayak gini itu malah kita bisa mempunyai tabungan dari sisa anggaran bulanan ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi malah semenjak bikin budgeting kayak gini itu makin semangat buat nabungnya gitu, karena kan kita punya kayak target tertentu gitu teman-teman, jadi kayak makin semangat aja bikin videonya. Terus juga makin semangat pokoknya untuk konsisten ya teman-teman. Oh iya, kita irit itu bukan berarti pelit ya teman-teman, karena kan kita nggak pernah tahu keadaan kita ke depan itu gimana gitu. Karena kan yang bisa menolong kita di saat kita susah itu ya tabungan kita tadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau pas kita lagi ada lebihan rezeki, kalau bisa jangan kita habiskan tapi kita tabung. Jadi misalkan sewaktu-waktu kita nih amit-amit ya teman-teman lagi berada di posisi paling rendah gitu kan, yang menolong kita itu ya tabungan kita. Nah ini aku sebelum mau memasukkan dana anggaran di posnya masing-masing, ini mau aku cek dulu ya teman-teman apa aja yang masih sisa. Nah ini untuk beras, gas, air ini masih nyisa 4.000 ya teman-teman. Untuk buah ini masih nyisa 23.000. Nah, kalau untuk jamu di sini masih nyisa 20.000. Alhamdulillah nyisanya, walaupun masih sedikit-dikit nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga masih belajar, ntar lama-lama juga terbiasa. Yang penting jangan sampai nombok ya teman-teman. Nah, di sini waktu aku hitung itu anggaran bulan Juli itu masih nyisa 47.000 ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada sisanya, dan nanti sisanya ini mau aku masukin ke challenge 100 amplop ya teman-teman, supaya challenge 100 amplopku cepet penuh. Udah nggak sabar soalnya nih teman-teman. Nah alhamdulillah nih teman-teman, udah gajian aja ya. Nah ini uangnya udah ada, yaitu 4.700.000, dan ini sebagian itu udah aku tukerin jadi 10 ribuan sama 5 ribuan ya teman-teman, supaya nanti waktu aku masukin di posnya itu tuh bisa sesuai nominal yang udah ditentukan. Nah di sini itu aku waktu mau memasukkan uangnya ke posnya, aku sambil nyontek di buku ya, nggak apa-apa lah ya dicatatkan. Soalnya kan pengeluaran itu berbeda tiap bulannya ya teman-teman, jadi takutnya itu nominalnya nanti kelebihan ataupun kurang. Jadi ini aku sambil liatin catatan. Nah ini untuk kebutuhan bulanan aku budgetkan 600.000 ya teman-teman,
sesuai anggaran yang udah ditentukan. Nah, terus untuk kontrakan ini aku budgetkan 700.000 karena emang tiap bulan bayar kontrakan rumah budgetnya emang udah segitu ya. Nah, ini aku juga sambil aku hitung ya teman-teman, takutnya kekurang ataupun lebih gitu. Nah, untuk yang listrik sama PAM itu aku budgetkan 300.000 karena kebetulan aku itu kalau PAM itu cuma 70.000 per bulan, dan untuk listrik paling mahal itu 150.000 ya teman-teman. Kadang kalau lagi boros-borosnya itu ya 170, jadi kadang masih nyisa gitu. Nah, untuk jimpitan ini aku budgetkan 25.000 ya teman-teman. Terus untuk iuran sampah di sini aku budgetkan 35.000. Untuk pulsa di sini aku budgetkan 100.000 aja ya teman-teman. Kalau biasanya beli 100.000 kan bayarnya 102, paling nanti 2.000 nya aku tambahin gitu. Nah, ini untuk infak aku budgetkan 50.000. Terus ini untuk beras, gas, dan air ini aku budgetkan 200.000 karena kebetulan bulan Juli itu aku udah beli beras ya teman-teman, lumayan banyak. Jadi mungkin nanti bulan Agustusnya beli berasnya sedikit doang. Nah, kalau untuk skincare di sini aku budgetkan 200.000. Untuk YouTube 50.000 aja ya teman-teman. Ini itu sebenarnya untuk konten sih, kan kadang ada konten tertentu ya teman-teman yang kayak keluar atau jajan gitulah, sambil jajan keluar bikin video gitu. Nah, itu aku hanya pakai itu. Nah, untuk buah di sini aku budgetkan 150.000. Terus untuk jamu aku budgetkan 120.000 karena aku setiap bulan itu tuh setiap hari sih suka minum jamu gitu ya teman-teman, terutama kayak kunyit asam atau kunyit sirih gitu. Nah, untuk urut ini aku budgetkan 30.000 saja. Nah, lanjut lagi nih, udah masuk ke kebutuhan mingguan aja nih teman-teman. Di sini aku kalau untuk ini ada lagi deh. Kalau untuk uang jajan di sini aku budgetkan 200.000, yang awalnya 150.000 di sini aku naikkan menjadi 200.000 karena bocil itu, anakku itu udah ngerti jajan teman-teman. Pokoknya setiap keluar rumah atau ngeliat temennya jajan gitu ya, dia itu tuh kadang langsung nggak jajan gitu. Ya udah, jadi pokoknya kalau lagi main atau keluar rumah itu harus selalu bekal uang gitu. Nah, untuk ini uang mingguan, per minggunya itu aku budgetkan 150.000 ya teman-teman. Alhamdulillah budgetingku kali ini udah selesai ya. Makasih yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.